Oke, kita lanjut ke video yang kedua pada minggu ke-9 sesi 1, yaitu kita akan belajar bersama-sama terkait link queue untuk entity gitu ya. Apa itu? Jadi dalam bahasan kali ini kita akan membahas link queue provider, atau nanti kita akan melihat arsitektur dari link queue. Kemudian kita akan belajar terkait net framework, data provider, apa aja yang disarankan net framework untuk data provider. Kemudian kita akan mempelajari tentang ORM atau Object Relational Mapping. Kemudian ada Entity Framework, ada Conceptual Data Model, ada Link Queue to Entities, Link Queue to SQL, dan perbedaan antara Link Queue Entities dan Link Queue SQL. Masing-masing mempunyai keunggulan dan mempunyai kekurangan tentunya. Kemudian ada create data model, ada generate link queue to entity class, kemudian ada query record, ada updating record, ada inserting record, dan yang terakhir ada deleting record. Kemudian ini adalah sebuah arsitektur dari link queue. Nah, kalau kita lihat di diagram ini, di gambar ini, link queue ini memungkinkan dapat mengakses data source dari berbagai sumber. Misalkan link queue to object, itu berarti sumber datanya dari IE enumerable dan IE queryable generic collection gitu ya. Bisa juga diakses dari link queue to XML, bisa juga link queue to dataset, link queue to SQL, atau link queue to entities. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi link queue itu dapat mengakses data source dari berbagai sumber gitu ya. Gambarannya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada .NET Framework Data Provider gitu ya. Jadi Net Data Provider adalah sebuah software library yang terdiri dari kelas-kelas yang menyediakan layanan akses data seperti menghubungkan ke data source, menjalankan perintah pada data source, mengambil data dari data source dengan support execute command dalam transaction gitu ya. Jadi Net Framework itu digunakan untuk menghubungkan ke database, menjalankan perintah, dan mengambil hasil gitu. Intinya seperti itu. Nah, Net Framework itu ada berbagai macam. Ini adalah contoh-contoh Net Framework Data Provider. Ada Net Framework Data Provider untuk SQL Server. Deskripsinya berarti dia itu menyediakan data akses untuk Microsoft SQL Server. Ada juga .NET Framework Data Provider untuk OLEDB, berarti dia itu menyediakan data source diekspos oleh OLEDB gitu ya. Ada .NET Framework Data Provider untuk ODBC, berarti data source-nya itu diekspos oleh ODBC dan bisa dibaca sendiri gitu ya. Seterusnya, kemudian di sini Net Framework itu ada beberapa macam. Kalau misalkan kita khusus untuk SQL Server, kalau kita berbicara SQL Server berarti kita menggunakan OLDB, berarti SQL Server 6,5 yang ke bawah. Kalau kita menggunakan SQL Server berarti kita bisa ke atas, ada servernya ke atas. Ini gambarannya seperti ini nih. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan SQL Server 7 yang ke atas, berarti kita bisa mengakses SQL Server. Kalau kita menggunakan OLDB, berarti kita mengakses SQL Server yang
6,5 ke bawah SQL servernya gitu. Paham ya? Semoga masih bisa dipahami. Kemudian kalau misalnya semua data source kita bisa menggunakan ODBC atau Open Database Connectivity untuk connectivity ke database-nya menggunakan ODBC gitu ya. Kemudian ini adalah macam-macam data source. Lebih jelasnya mungkin gambar ini, tulisan ini maksudnya. Nah, di sini bagaimana cara memilih NetFramework data provider yang sesuai. Nah, kalau kita providernya itu menggunakan untuk SQL Server, berarti rekomendasinya itu kita menggunakan Microsoft SQL Server. Yang ini nih, yang pilihan yang ini sebenarnya merujuk yang seperti ini. Merujuk yang ini. Kalau kita ingin menggunakan SQL Server, berarti nanti kita pilihnya Microsoft SQL Server misalkan, gitu ya. Kalau kita inginnya provider untuk OLDB, berarti rekomendasinya itu di sini instead of this provider. Kalau misalnya kita providernya untuk ODBC, berarti kita menggunakan ODBC data source. Kalau kita menggunakan NetFramework data provider untuk Oracle, berarti kita menggunakan Oracle data source seperti ini. Berarti kita kalau menggunakan NetFramework Oracle, berarti kita data source-nya menggunakan Oracle Database gitu ya. Ini nanti akan di praktikum ada gitu ya. Jadi akan lebih jelas di praktikum. Kemudian yang selanjutnya adalah ORM, yaitu Object Relational Mapping, yaitu atau biasa disebut itu ORM atau OR gitu, OR mapping gitu ya. Yaitu adalah sebuah teknik pemrograman yang adalah ORM adalah sebuah teknik pemrograman yang terdiri dari beberapa kelas yang memetakan entity pada relational database terhadap objek gitu ya. Jadi ORM ini merupakan salah satu metode pemrograman yang memetakan tabel database dengan kelas atau objek. Jadi satu kelas itu memetakan satu tabel di database. Kolom-kolom yang ada pada tabel nantinya akan menjadi variabel-variabel dalam objek. Nah, satu objek itu mewakili satu row. Nah, karena merupakan objek, untuk mengakses beberapa row sekaligus dapat disamakan dengan mengakses array dari objek gitu ya. Jadi ORM ini istilahnya kayak menjadi bridge, jembatan antar objek yang didefinisikan dalam kode program. Jadi bagaimana objek itu disimpan, diambil, dihapus, dan sebagainya itu ya, bisa menggunakan ORM gitu ya. Gambarnya seperti itu, ini hanya teori. Nah, kemudian ada entity framework. Nah, entity framework ini, nah kalau link queue to entity itu merupakan bagian dari entity framework. Entity framework sendiri adalah salah satu alat dari Microsoft untuk membantu programmer dalam pengelolaan data. Sekali lagi itu untuk membantu programmer dalam pengelolaan data dengan menggunakan metode yang tadi, Object Relational Mapping atau yang biasa kita sebut dengan ORM gitu ya. Kemudian di sini membuat aplikasi data access dengan pemrograman terhadap sebuah conceptual application model. Nah, keuntungan menggunakan entity framework adalah yang pertama, application-nya itu centric conceptual model, artinya yaitu terpusat pada conceptual model. Kemudian keuntungan yang kedua adalah mapping antara conceptual model dengan storage specific scheme dapat berubah tanpa mengubah kode di aplikasinya. Tuh, gambarnya seperti itu, nggak apa-apa, ini hanya teori. Kemudian yang ini adalah conceptual data model. Ini conceptual data model itu adalah sebuah entity data model sebenarnya. Nah, entity data model itu memiliki 3 layer, memiliki 3 bagian, yaitu conceptual scheme definition language, storage scheme definition language, dan mapping
scheme language. Nah, konseptual model ini adalah, kalau yang ini konseptual ini, pada konseptual model itu memiliki model dan relasi pada kelas yang merupakan berdiri sendiri, tidak bergantung pada database model. Yang kedua, yang ini storage model. Ini merupakan model dari database di mana terdapat tabel, view, store, prosedur, dan relasi antar tabel. Kemudian ada mapping. Mapping ini adalah sebuah pemetaan yang berisi informasi bagaimana konseptual model dipetakan ke storage model gitu ya. Dan ini adalah sebuah diagram dari konseptual model. Di sini ini adalah arsitekturnya. Di sini terdiri dari EDM yang ada tiga bagian tadi yang saya jelaskan terkait bagian-bagiannya. Kemudian ada link queue to entities. Ini adalah query language yang digunakan untuk menulis query terhadap model objek. Ada entity SQL, ini juga query language yang lain seperti link queue to entities, tapi nanti berbeda. Nanti kita lihat perbedaannya. Kemudian ada object service, di mana ini adalah main entry point untuk mengakses data dari database dan mengembalikannya kembali. Kemudian ada entity client data provider. Ini adalah layer yang bertanggung jawab untuk mengubah query link queue to entity atau entity SQL menjadi SQL query yang dipahami oleh database yang mendasarinya. Kemudian ada ADO.NET data provider. Ini adalah layer yang berkomunikasi dengan database menggunakan ADO standar, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah ADM diagram. Ini nanti dibahas di praktikum sebenarnya, namun secara gambaran umum ini adalah pada ADM diagram ini kita dapat melihat secara virtual bagaimana bentuk dari model yang kita buat. Salah satunya ini misalkan model yang kita buat seperti ini, baik dari properti dari suatu entity maupun relasi antar entity. Nah, pada entity designer kita dapat menggunakan fungsi-fungsi EDM seperti membuat entity baru, asosiasi, complex tab, dan lain-lain. Jadi ini bisa melihat relasi antar tabel juga bisa gitu ya. Jadi seperti itu, nanti kita akan bahas lebih mendalam di praktikum gitu ya, bukan di teori. Kemudian ada link queue to entities. Yang pertama adalah link queue to entities itu memungkinkan untuk membuat query terhadap sebuah entity framework conceptual model. Dan link queue to entity itu tidak langsung terhubung dengan database, tetapi melalui EDM-nya dulu atau tadi entity data modelnya dulu. Kemudian link queue to entities itu tidak menggunakan native SQL database. Kemudian link queue entity itu mirip dengan link queue SQL, itu sama-sama query tapi ada perbedaannya. Kemudian ini juga mensupport DBMS yang populer seperti Oracle, DB2, MySQL, Microsoft SQL Server gitu ya. Jadi nanti kita akan memakai Microsoft SQL Server dan MySQL gitu ya di praktikum. Nah, kemudian ini adalah link queue to SQL. Tadi kita udah membahas link queue to entity, kita akan membahas link queue to SQL. Nah, link queue to SQL itu merupakan produk dari ORM Microsoft. Prosesnya adalah link queue to SQL itu menerjemahkan language integrated query pada object model ke SQL dan mengirimnya ke database untuk dieksekusi. Ketika database mengembalikan hasil, kemudian link queue to SQL itu menerjemahkan kembali menjadi objek gitu ya.
Kemudian Generate.NET Class itu untuk mempresentasikan data yang terhubung langsung ke database. Kemudian LinkUSQL juga tidak memerlukan data model antar aplikasi dan database gitu ya. Kemudian perbedaan antara LinkU dan belum sampai situ. Nah, ini adalah diagram dari LinkUSQL. Nah, LinkUSQL adaptor Andonet itu digunakan untuk berkomunikasi dengan database SQL server seperti itu ya. Kemudian ini adalah perbedaan antara LinkU to Entity dan LinkU to SQL. Nah, kalau LinkU to SQL itu konsep data modelnya nggak perlu, kalau yang tadi saya sebutkan nggak perlu gitu ya. Kalau LinkU to Entities itu perlu, berarti storage scheme itu di SQL itu tidak perlu, kalau to entity berarti perlu. Kalau mapping scheme di SQL itu tidak perlu, di entity itu perlu, dan bisa dibaca sendiri gitu ya, dipahami, dihafalkan dan nanti dipraktekkan di sesi praktikum gitu ya. Kemudian ini adalah creating data model. Ini contohnya, terserah kita membuat data modelnya seperti apa. Ini setelah kita memilih framework entity-nya sebenarnya. Ini nanti di praktikum ada. Kemudian ini misalkan kita sudah membuat set sebuah data model, udah download Microsoft yang dibutuhkan, itu kan ada library yang dibutuhkan, nanti kita bisa baru bisa mengcode. Kalau belum dihubungkan dengan belum connect database-nya, itu kita belum bisa mengcoding ini. Nah, ini yang di sini generate LinkU coding di sini mengartikan kita bisa membuat LinkU to entity dengan ini yang saya kotakin, seperti kita membuat objek gitu ya. Dan generate LinkU. Nah, kita membuat ini database baru itu, atau menjerat LinkU to entity class dengan new not when entities. Ini adalah sebuah database-nya. Kemudian yang ini adalah sebuah LinkU query-nya. Ya. Di sini kita lihat kalau kita bicara LinkU berarti from where select gitu, seperti yang di video sebelumnya gitu ya. Ini code-nya bisa dipelajari, ini hanya mengambil from P di dalam database ini .product, di mana di kategori yang beverage, kemudian select P-nya. Nanti dipraktekin, ini nanti munculnya sebuah database outputnya kayak sebuah tabel-tabel gitu kok. Nah, kemudian untuk meng-close database, untuk menghemat data, kita bisa close-nya dengan sintaks seperti ini, database.notwhenDB.dispose. Ini untuk meng-close database-nya. Kemudian ini adalah sebuah, tadi kan kalau kita mengenerate LinkU to entities, kita menggunakan sintaks seperti ini. Namun kita juga bisa menggunakan sintaks yang namanya sintaks using dalam kurung gitu ya, dalam kurung di sini. Ini sama seperti tadi, ini juga mengenerate atau membuat objek dengan menggunakan keyword using. Ininya sama, ini adalah LinkU-nya, ini adalah kita tampilkan keluarannya, ini adalah looping-nya. Bisa dipahami sendiri gitu ya, karena kalian udah semester berapa sih, semester 4, berarti udah jago lah. Saya hanya menunjukkan kalau yang ini terkait bisa membuat objeknya menggunakan using. Ini adalah LinkU-nya, ini adalah looping-nya, dan ini adalah cetakan keluarannya gitu ya. Kemudian ini kalau misalnya kita ingin mengupdate, misalnya kita menginsert sebuah data, kan harus diupdate. Nah, kalau diupdate-nya itu bisa menggunakan ini not when database-nya
save change itu untuk mengupdate ketika kita udah insert baru update gitu. Nanti muncul di outputnya muncul data baru gitu ya. Nah ini yang insertnya tadi. Yang insertnya tadi ketika kita menambahkan ini, misalnya kita menambahkan data ini, berarti kita pengen insertnya berarti ini memakai when.products, produk yang ini kita ditambahkan add produk baru, yang produk baru di sini kita tambahkan di sini, kemudian kita update yang tadi update, maka data ketika kita menampilkan konsol webnya kita muncul data baru di sana nanti. Kemudian ketika kita update dan insert berarti kita akan ada delete. Kalau delete itu apa namanya? Sintaknya itu remove bagian delete. Delete apa yang mau di delete gitu. Seperti itu ya. Semoga masih bisa dipahami. Kalau saya kurang jelas menjelaskan, mohon maaf. Tapi nanti kita bisa berdiskusi di sesi teori gitu ya. Kita sama-sama belajar kok. Gitu ya. Oke, sekian dari minggu ke-9 sesi teori gitu ya. Semoga teman-teman masih semangat belajar dan semoga ilmu yang di-sharekan itu akan bermanfaat di masa depan kalian. Oke, selamat belajar dan semangat teman-teman.